Kita akan lanjutkan lagi cerita Tuan Muda Kaya Presdir bagian 2 episode 10. Check it out. Sikap Haruna mulai berubah. Ia kembali merasakan keraguan kepada suaminya. Tristan dalam mimpinya memiliki perilaku yang buruk. Meskipun kini ia telah berubah, Haruna tidak bisa menyingkirkan semua kenangan masa lalu. Pagi-pagi Haruna pergi ke kantor Christian, ingin tahu seperti apa masa lalunya bersama Tristan. Haruna terpaksa mencari kakak iparnya. Semua orang menyembunyikan masa lalu Haruna dengan sangat rapat, bahkan dokter pun tidak mau membantunya. Memarkir mobil hitam milik suaminya di parkiran gedung kantor Christian, ia melangkah masuk dengan langkah cepat, menaiki lift, lalu mengetuk pintu ruangan Christian. Haruna juga mengingat sedikit tentang ruangan itu. Dalam ingatannya, ruangan kantor itu dulunya ditempati Tristan. Tok tok tok. Christian sedang melamun menghadap ke arah jendela, masih tidak habis pikir dengan kepergian Yuka. Lepi sama sekali belum menemukan petunjuk lain. Ketukan pintu ruangan kantornya memberi harapan di hati Christian. Ia berharap itu adalah Lepi yang membawa kabar baik tentang istrinya. Namun saat pintu terbuka, ia hanya bisa tersenyum miris. "Haruna, tumben sekali," ucap Christian sambil mempersilahkan Haruna duduk di depan meja kerjanya. Christian menarik kursi lalu duduk dengan pandangan heran. Haruna datang seorang diri ke kantor. Pastilah bukan sesuatu hal sepele atau hanya sekedar mampir. "Aku ingin kau menceritakan semua masa laluku, Chris. Aku tidak mau hidup dalam rumah tangga yang begitu banyak menyimpan rahasia. Dari pemerkosaan, kelahiran raja, dan semalam aku bermimpi dia menagih hutang dan menjadikan aku sebagai jaminan. Masih ada berapa banyak rahasia di masa lalumu yang telah aku lupakan, Chris. Tolong ceritakan semuanya padaku." Haruna menyeka air matanya dengan tisu. Ia benar-benar tersiksa menyimpan rasa ragu yang mulai merasuki hatinya. Impiannya ingin hidup bahagia bersama keluarga kecilnya, tanpa ada batas kebohongan di antara mereka. Di saat Christian kebingungan menjawab pertanyaan Haruna, Lepi masuk dan memotong perbincangan mereka. "Kau ingin tahu semua masa lalumu? Aku bisa mengatakan semuanya," ucap Lepi memotong ucapan Haruna. "Lep," bentak Christian. Mereka semua menyembunyikannya rapat-rapat dari Haruna. Ia tidak bisa membiarkan Lepi menceritakan semua yang telah mereka tutupi. Namun Lepi tidak gentar. Walaupun Christian menegurnya, ia tetap maju dan mengatakan ucapan yang sama. "Ceritakan padaku." Haruna segera melangkah mengikuti Lepi ke parkiran. "Ikutlah denganku. Aku akan menunjukkan rekaman pribadiku. Semua kisah kalian aku rekam dan rekamannya aku simpan dalam flash disk," ucap Lepi. Ia mengajak Haruna pergi ke rumahnya. Haruna masuk ke dalam mobil dan melaju pergi mengikuti mobil Lepi yang sudah melaju lebih dulu. Scene berpindah. Tristan sarapan sendiri. Saat terbangun tadi pagi, ia sempat mencari Haruna. Namun Sinta melaporkan jika Haruna sudah pergi pagi-pagi sekali. Sinta tidak tahu kemana Haruna pergi, membuat Tristan bingung. Selesai sarapan, Tristan pergi ke bank dengan mobil yang lain. Ia mengantarkan Kiara dan pengasuhnya ke sekolah. Setelahnya baru ia pergi ke bank. Tiba di sana, ia semakin bingung karena Haruna tidak ada di sana. Tristan mulai cemas. Tidak biasanya Haruna pergi tanpa izin dan tidak mengatakan kepada Sinta kemana ia pergi. Tristan menelpon Christian, tetapi nomornya sedang sibuk. Ia kembali menelpon, kali ini ke nomor telepon kantor. Sekretaris Christian yang mengangkatnya. Ia mengatakan kalau Christian sedang di ruangan rapat. Semua nomor telepon yang ada di ponselnya dihubungi satu persatu, mulai dari nomor Jeffrey, Pipi, Kamal. Namun semuanya menjawab hal yang sama. Mereka tidak bertemu dan melihat Haruna pagi ini. Scene berpindah. "Masuklah, aku akan mengajakmu melihat rekaman itu. Tapi kau harus janji, jangan pergi di tengah putaran. Lihat sampai habis. Dan setelah itu kau akan mengerti semuanya," papar Lepi. Ia pergi mengambil laptopnya di kamar, membawanya ke ruangan tamu, lalu pergi ke dapur untuk mengambil air putih.
Maaf, rumah pria lajang. Tidak ada apa-apa selain air putih. Lepi berkelakar. Ia menaruh gelas berisi air putih di meja. Laptop dibuka dan ia membuka rekaman suara percakapan antara dirinya dan Tristan. Aku merekamnya tanpa sepengetahuan Tristan, jadi aku menyimpannya secara terpisah. Sebagai seorang asisten pribadi, aku selalu merekam semua percakapan Tristan dan para klien. Terkadang ada klien yang melakukan kecurangan dalam surat kontrak. Rekaman itu berguna sebagai barang bukti. Namun saat membicarakan hal pribadi, Tristan menyuruhku untuk tidak merekamnya karena aku sangat bahagia dengan perubahan sikapnya. Aku merekam percakapan pribadi antara Tristan dan aku. Tidak disangka sekarang akan berguna. Bibir Lepi panjang lebar. Rekaman telah siap diputar. Haruna berdebar-debar menantikan suara yang keluar dari laptop. Aduh, kenapa? Sial sekali hari ini. Itu suaraku, batin Haruna. Saat rekaman suara itu terdengar, suara dirinya lah yang pertama terdengar. Itu adalah pertemuan pertama mereka. Saya minta maaf, saya buru-buru. Hei Nona, kau pikir trik tabrakan ini akan berhasil padaku? Hah? Kau bilang apa, Tuan? Trik? Ya ampun, saya tulus meminta maaf. Dan kau bilang apa tadi? Trik? Asal kau tahu saja, Tuan yang sombong denganku. Tanpa aku memainkan trik apapun, banyak pria yang mengejarku. Kau bukanlah tipeku. Lagi pula, aku ini lebih tua darimu. Harusnya kau bicara lebih sopan. Dia bilang aku bukan tipenya. Aku Tristan Ihsan Putra, pria impian setiap gadis, penakluk wanita paling kaya dan tampan sepertiku. Dia bilang bukan tipenya. Berani sekali dia merendahkanku. Kau tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Kau akan membayar mahal atas perkataan hari ini. Pak Tristan, silakan masuk. Direktur sudah menunggu Anda di ruangannya. Itu suara Aulia, batin Haruna. Ia kembali mendengarkan rekaman itu. Saya tidak suka berlama-lama atau bertele-tele. Saya ingin kau menjual bank ini sekarang. Tuan Tristan, bukankah Anda kesini untuk membahas masalah investasi? Kenapa sekarang jadi ingin membeli bank ini? Tidak usah banyak tanya, kau akan menjualnya atau tidak. Kau bisa mengajukan harga berapapun dan kau juga masih bisa bekerja sebagai bawahanku. Tapi perlu kau tahu, apa yang aku inginkan harus aku dapatkan, atau aku akan menghancurkan jika tidak bisa mendapatkannya. Tuan Tristan, tolong jangan hancurkan saya akan jual bank ini pada Anda. Tapi tolong jangan hancurkan saya. Ternyata Tristan pria yang arogan. Haruna menghela napas dan membatin. Ia terus mendengarkan semua rekaman percakapan Tristan sejak mereka pertama bertemu sampai akhirnya menjalin cinta. Walaupun awal hubungan mereka karena terpaksa, tapi dari setiap percakapan dan rekaman itu, Haruna merasa mereka memiliki cinta yang dalam. Suara itu masih berlanjut di saat mendengarkan rekaman. Haruna mengingat kenangan masa lalu meski samar-samar. Sampai di menit ke-30 belum ada hal yang membuat Haruna marah tentang pemerkosaan yang dilakukan Tristan. Sudah mereka bicarakan baik-baik. Lalu apa yang membuat Haruna sangat ingin tahu hal yang tidak diingatnya? Bersambung, kita lanjut lagi di episode 11. Sampai rekaman suara saat Haruna di rumah sakit kala ia mengalami pendarahan karena dipaksa minum obat oleh Stepi. Saat itu ada kesalahpahaman di antara Haruna dan Tristan. Sekarang dia di rumah sakit Sehat Medika. Aku harap kau tidak terlambat untuk menghentikannya. Selamat siang. Haruna tidak mengingat suara wanita yang terdengar sedang kesakitan. Entah apa yang terjadi dengan wanita itu, karena Haruna hanya mendengar suaranya saja. Untuk memastikan suara wanita itu, ia pun bertanya kepada Lepi. Suara wanita ini, aku tidak ingat. Siapakah dia? Tanya Haruna kepada Lepi yang duduk di sofa tunggal menghadap ke arah Haruna. Dia Stevi. Dialah biang masalah yang terjadi di antara kalian. Lepi menjawab dengan nada kesal. Bukan kesal dengan pertanyaan Haruna, tapi Lepi sangat benci saat menyebut nama wanita itu. Haruna hanya mengangguk lalu kembali mendengarkan percakapan berikutnya. Anda mau kemana, Presdir? Antar aku ke rumah sakit Sehat Medika. Ada apa, Presdir? Siapa yang Anda akan jenguk?
Sial, kata-kata makian penuh emosi terdengar dari rekaman suara Tristan. Anda kesini untuk apa, Presdir? Lepi memberanikan diri untuk bertanya. Ia melirik wajah Tristan, rahangnya mengeras, tatapannya seperti singa yang ingin membunuh. Lepi khawatir dengan orang yang akan dijenguk oleh Tristan. Ia tidak tahu kalau yang ingin Tristan temui adalah Haruna. Hah? Suara Tristan terdengar sangat tertekan. Kita masuk. Permisi. Ya mas, ada yang bisa saya bantu? Apakah ada pasien yang bernama Haruna Ashar? Oh sebentar ya mas. Nyonya Haruna Ashar dirawat di ruang tulip nomor 55. Mas lurus saja dari sini, nanti ada tangga. Mas naik saja. Kamarnya tepat di samping tangga. Terima kasih ya sus. Brak. Jadi benar kalau kau hamil? Hamil? Aku sangat terkejut saat itu. Aku tidak tahu kalau kalian sudah berhubungan sejauh itu. Sebelum Tristan pergi ke rumah sakit, Steffi memberikan rekaman suara. Dalam rekaman itu, Tristan mendengar kalau kau akan menggugurkan kandunganmu. Hal itu membuat Tristan marah. Lepi menjabarkan alasan kenapa Tristan tahu kalau Haruna ada di rumah sakit itu. Apakah aku benar-benar berniat menggugurkan kandunganku? Aku belum ingat hal itu, ucap Haruna. Tentu saja tidak. Kau dengarkan sisa rekamannya sampai habis. Setelah itu kau akan tahu semua kejadian yang sebenarnya. Lepi menyuruh Haruna memutar sisa file suara. Kau sudah menggugurkannya? Aku sudah menggugurkannya. Apa? Nona, bagaimana bisa Anda begitu kejam? Kenapa tidak? Bayi itu hadir bukan karena keinginanku, tapi karena aku diperkosa oleh tuanmu. Jangan menggangguku, aku harus beristirahat setelah menjadi pembunuh. Pulang sekarang. Tidak mau lepaskan aku. Mas, kalau kau tidak mau melepaskan pasien saya, jangan salahkan saya kalau saya menelpon keamanan. Lebih baik mas pergi sekarang. Oke, asal kau tahu, aku akan membuat keluargamu menderita jika kau tidak pulang besok. Lep, pastikan dia pulang besok pagi. Jika dia menolak, hancurkan keluarga Kamal. Tersisa satu rekaman terakhir. Haruna tidak segera memutarnya. Hatinya ragu untuk lanjut mendengarkan rekaman itu. Kenapa? Tanya Lepi saat melihat Haruna ragu-ragu memutar rekaman terakhir. Apakah aku benar-benar keguguran saat itu? Tidak. Bayi di dalam kandungan kamu bisa diselamatkan, Raja. Dialah bayi itu. Haruna menghela napas lega. Ia tidak kehilangan bayinya saat itu. Tangannya terulur hendak menekan tombol keyboard, namun ia urungkan melakukannya. Ia meminta Lepi untuk memberitahu isi rekaman terakhir. Ceritakan saja padaku, sisa rekaman ini tentang apa? Tanya Haruna kepada Lepi dengan wajah tenang. Namun di dalam hatinya tak siapapun yang tahu selain dirinya. Jantungnya berdebar cepat menunggu cerita Lepi. Lepi sudah siap bercerita, namun tiba-tiba pintu rumah Lepi terbuka lebar. Di tengah pintu, Tristan berdiri dengan napas terengah-engah. Ia pergi ke kantor Christian untuk menanyakan Haruna secara langsung kepadanya. Saat Christian mengatakan Haruna di rumah Lepi, Tristan ketakutan setengah mati. Ia segera menyusul Haruna sebelum Lepi menceritakan semuanya kepada Haruna. Namun ia terlambat. Haruna sudah mendengar semua rekamannya. Hanya satu yang belum didengar dan Haruna menyuruh Lepi yang mengatakannya. Belum sempat Lepi berbicara, Tristan menerobos masuk. Jangan katakan apapun pada Haruna, Lep. Aku mohon, ucap Tristan sambil berlutut di depan Lepi. Tristan berkata seperti itu karena Haruna terlihat tenang saat melihat dirinya datang. Ia menyimpulkan kalau Haruna belum mendengar apapun dari Lepi. Aku harus menyelesaikan kesalahan di masa lalu. Kalian harus bahagia. Lepi menarik Tristan agar bangun dan tidak berlutut di hadapannya. Haruna melihat betapa tulusnya Lepi berteman dengan Tristan. Asal kau tahu Haruna, Tristan hampir gila saat kau pergi dengan seluruh keluargamu. Aku bahkan mencarimu sampai ke luar negeri. Walaupun aku tidak mendapat petunjuk kepergianmu ke luar negeri saat itu. Tristan pikir kau pergi ke Jepang. Dia sangat kacau. Stop Lep, jangan katakan apapun lagi. Dia sangat mencintaimu. Dia juga tidak pernah menyuruh Steffi untuk menggugurkan kandunganmu. Semuanya hanya kesalahpahaman saja. Jadi jangan lagi mencurigai Tristan.
Aku bisa menjamin perasaan Tristan tulus padamu. Jika dia menyakitimu, aku rela menebusnya dengan nyawaku, ucap Lepi sambil memandang lurus ke dalam mata bermanik coklat itu. Haruna menunduk sekilas lalu mengangkat wajahnya kembali dan tersenyum. Melihat senyuman tipis itu, Tristan sangat takut. Bagaimana kalau Haruna merasa bahwa Lepi hanya disuruh mengatakan hal itu? Bagaimana jika Haruna membencinya dan meninggalkan Tristan untuk kedua kalinya? Tristan bertanya-tanya dalam hati dengan cemas. Jadi seperti itu perjalanan kisah cinta kami, memang rumit. Apalagi saat ini aku kehilangan ingatanku. Aku tidak tahu mana yang pernah terjadi dan mana yang merupakan mimpi. Hanya saja ketulusan Lepi telah membuat hatiku terbuka. Tristan mungkin brengsek di waktu dulu, namun ia yang saat ini bersamaku telah banyak berubah. Aku yakin dia memang sudah menyesali kesalahannya. Jadi tidak ada lagi yang perlu aku takutkan. Sayang, mari kita mulai semuanya dari awal. Tidak peduli apakah ingatan masa laluku yang kelam akan kembali lagi ataupun tidak. Dalam kehidupan ini aku hanya ingin hidup bersamamu, ucap Haruna. Ucapan Haruna bagaikan angin surga yang menembus. Tangis haru mengawali kehidupan baru mereka. Mulai saat ini dan seterusnya, Haruna tidak akan lagi membahas kisah di masa lalu mereka. Hidup harus tetap dijalani sesuai kata hati, dan kata hati Haruna mengatakan ia mencintai Tristan. Ia akan melawan mimpi buruknya dan menggantinya dengan mimpi-mimpi indah. Setelah mereka pergi, Lepi berbaring di sofa. Ia menghela napas panjang. Satu masalah telah selesai. Satu masalah lainnya, aku masih harus bekerja keras. Apa yang membuat Yuka menyamar saat keluar dari kamar mandi? Dan kenapa dia pergi meninggalkan Chris? Hanya Leoni yang aku curigai. Jadi aku akan mengawasinya secara langsung, gumam Lepi. Bersambung. Jadi guys, akhirnya cerita di masa lalu Haruna sudah dijelaskan semua sebelum ia lupa ingatan. Jadi cerita cinta Haruna mudah-mudahan seterusnya baik-baik saja ya. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.